Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'du. Kita lanjutkan kajian kita kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kesempatan kali ini kita masuk ke Al-Hadithul Ashiru, yaitu hadis yang ke-10. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiban wa inna Allah amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin faqala ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu salihan wa qala ya ayyuhalladhina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun thumma dhakara ar-rajula yutilu as-safara ash'atha aghbara yamuddu yadayhi ila as-sama'i ya Rabb ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له رواه مسلم. Hadis ke-10 ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha thayyibun. Sungguhnya Allah itu maha baik. La yaqbalu illa thayyiban, tidak menerima kecuali yang baik. Wa innallaha, dan sungguhnya Allah amaral mu'minin, memerintahkan orang-orang beriman, bima amara bihil mursalin, dengan apa yang telah Allah perintahkan pada para utusannya. Faqala, Allah berfirman, lalu Allah berfirman, ya ayyuhar rusulu, wahai para utusan, kulu minat thayyibat, kulu, makanlah kalian minat thayyibati, dari yang baik-baik, wa'malu, dan beramallah salihan, yang baik. Wa qala, dan berfirman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu min thayyibati ma razaqnakum, kulu, makanlah kalian min thayyibati ma razaqnakum, dari yang baik-baik yang telah kami rizkikan kepada kalian, washkuru lillahi, dan bersyukurlah kepada Allah, in kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah menyebutkan seorang laki-laki, tsumma dzakara ar-rajula yutilu safar, yang sedang melakukan perjalanan jauh, yang sudah panjang perjalanannya, ash'atha aghbara, dalam keadaan rambut yang tidak rapi, aghbara, dalam keadaan kotor, pakaiannya berdebu, yamuddu yadaihi, dia menengadahkan kedua tangannya, laki-laki itu, ila sama'i, kepada langit, jadi menengadahkan kedua tangannya ke arah langit, lalu berdoa, ya Rabbi, wahai Tuhanku, wa mat'amuhu haram, sedang makanannya haram, wa mashrabuhu haram, minumannya haram, wa malbasuhu haram, pakaiannya haram, wa ghudhiya bil haram, dan seluruh tubuhnya dinutrisi dengan perkara haram, fa anna yustajabu lahu, maka dari mana dia akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim. Jadi di hadis ke-10 ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kita sudah bahas di hadis-hadis sebelumnya nama asli Abu Hurairah dan sedikit mengenai Abu Hurairah sudah kita bahas. Beliau meriwayatkan hadis ini, yang hadis ke-10, Rasulullah bersabda, innallaha thayyibun, ya Allah itu maha baik. Ya, karena Allah maha baik, la yaqbalu illa thayyiban, Allah hanya menerima yang baik-baik. Jadi Allah itu baik dan hanya menerima yang baik-baik. Wa innallaha amaral mu'minin, dan Allah memberikan perintah kepada orang beriman sama dengan yang diperintahkan kepada para utusannya, kepada para rasulnya. Isi perintah kepada rasulnya disebutkan di surat Al-Mu'minun ayat 51, ya ayyuhar rusul, wahai para utusan, kulu minat thayyibat, makan dari yang baik-baik, wa'malu salihan, dan beramal yang baik-baik. Jadi yang dimasukkan ke perut adalah hal-hal yang baik.
Karena Allah Maha Baik hanya menerima yang baik-baik saja. Allah merintahkan kaum mukminin, orang beriman, sama dengan yang diperintahkan kepada para utusan. Jadi meskipun hambanya itu hamba yang istimewa, tetap Allah perintahkan dengan perintah yang sama kepada hamba-hamba yang lainnya, kepada kaum muslim, kaum mukminin, yaitu makan dari yang baik-baik. Ya. Kemudian Rasulullah di sini menyebutkan seorang laki-laki yang sudah melakukan perjalanan yang sangat jauh dalam keadaan rambut yang tidak rapi, pakaiannya juga berdebu. Ia sedang menengadahkan kedua tangannya ke arah langit, berdoa artinya. Karena doa itu ya kiblatnya adalah ke atas. Jadi langit itu adalah kiblatud doa. Jadi kiblatnya berdoa memang ke atas. Berdoa itu menengadahkan tangan ke atas. Dan itu termasuk yang sudah mutawatir, ya hadis mutawatir. Ajaran yang mutawatir bahwa kalau berdoa itu angkat kedua tangan. Ya Rabb, ya Rabb. Wahai Tuhan, wahai Tuhan. Dia berdoa seperti itu meminta hajat-hajatnya, tapi wa mat'amuhu haram. Makanannya itu yang dimakan sehari-hari adalah makanan haram. Bisa jadi karena memang makanannya haram atau dihasilkan dengan cara haram. Wa mashrabuhu haram, begitupun yang diminumnya. Wa malbasuhu haram, begitupun yang dipakainya. Wa ghudhiya bil haram, semua energi tubuhnya itu dinutrisi dengan perkara-perkara haram. Ya kata Rasulullah, fa anna yustajabu lahu, maka dari mana doa laki-laki ini akan diterima. Ya. Jadi secara garis besar hadis ini mengajarkan kita sebab diterimanya doa itu kalau yang masuk ke dalam mulut kita, yang masuk ke dalam perut kita adalah makanan yang halal. Yang kita pakai juga adalah pakaian yang halal. Yang kita minum itu adalah minuman yang halal. Semua yang berkaitan dengan kita itu harus dipastikan halal kalau ingin doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di permulaan hadis tadi, Allah itu Maha Baik dan hanya menerima yang baik-baik. Doa yang baik, ya doa baik, amal merupakan amal soleh. Ya, tapi kalau kondisi kita dalam keadaan tidak baik, yang kita makan adalah makanan haram, yang kita pakai adalah pakaian yang haram, yang kita minum adalah minuman yang haram, atau rumah yang kita tempati adalah rumah yang dihasilkan dengan cara haram, maka ketika kita berdoa kepada Allah, Allah tidak menerima doa kita. Dan kita sebagai orang beriman, doa itu tidak hanya sekedar dikabulkan. Jadi Allah menerima ini artinya mengijabah. Mengijabah itu ya bisa dikabulkan dalam bentuk yang sesuai dengan yang diminta, tapi lebih dari hal itu, ijabah itu adalah diterima. Karena doa itu adalah al-ibadah, doa itu adalah ibadah. Sehingga kalau doa kita diterima, meskipun kita tidak dikabulkan hajat yang sesuai dengan yang kita minta, itu berpahala. Karena itu bagian dari ibadah. Ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beda halnya kalau doa yang kita panjatkan itu adalah doa yang tidak diterima karena hal-hal yang menyebabkan terhalangnya diterimanya doa. Nah, itu hanya doa yang hanya kata-kata saja yang kita ucapkan, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi mau diijabah, seandainya diijabah pun ya kalau sedang dalam keadaan kita tidak memenuhi kriteria diterimanya doa, maka itu bisa jadi bentuk istidraj, bentuk hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Disengaja diberikan meskipun tidak memenuhi syarat sebagai bentuk hukuman. Ya, namanya istidraj. Di dalam hadis ini, walaupun yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW adalah mengenai doa, tapi kembali ke rumus yang awal, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban, artinya Allah itu Maha Baik dan hanya menerima yang baik-baik. Jadi nggak hanya sebatas doa yang harus baik syarat-syaratnya, tapi begitu juga amalan-amalan yang lain. Ya, termasuk sedekah. Ya, sedekah dari harta yang dihasilkan korupsi misalnya, dihasilkan dari jalan yang haram, tentu sedekahnya tidak akan diterima. Karena Allah Maha Baik hanya menerima yang baik-baik saja.
Jadi kadang orang berani korupsi, berani berbuat jahat, berani mengambil hak orang lain dengan niatan bisa disucikan dengan sedekah, bisa disucikan dengan zakat. Tidak bisa. Karena Allah itu maha baik dan hanya menerima yang baik-baik saja. Jadi sedekah dari hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sedekah yang berasal dari jalan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis lain juga disebutkan man kasaba malan haraman fatasaddaqa bihi lam yakun lahu fihi ajrun wa kana ismuhu alaih. Ya. Jadi orang yang menghasilkan harta haram lalu ia sedekahkan, ya, bukan lagi pahala yang ia dapat, tapi wa kana ismuhu alaihi, tapi dia akan mendapatkan dosa. Ya. Salah seorang ulama yang bernama Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, beliau pernah menyampaikan man anfaqa minal harami fi ta'atillah, orang yang berinfak di jalan Allah, berinfak untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, tapi dari harta yang diharamkan, dari hasil yang haram, maka kata beliau kana kaman tahhara tsauba bil bauli, maka dia seperti orang yang sedang menyucikan pakaiannya dengan air kencing. Ya, artinya sia-sia, ya, nggak jadi suci tapi tambah najis. Sama dengan orang sedekah yang ingin niatnya mensucikan harta, justru makin berlipat dosanya, bukan berlipat lagi pahalanya. Jadi kalau sedekah dari hal yang diharamkan, itu hukumnya tambah haram, ya, tambah berdosa. Wa yukrahu tasadduqu bima fihi syubhah, kata beliau, dan juga makruh bersedekah dari harta yang dihasilkan dari perkara syubhat. Jadi kami ulangi lagi bahwa yang diterima oleh Allah itu hanyalah yang baik-baik, termasuk sedekah. Ya, sedekah pastikan dari hasil harta yang halal. Jangan sampai sedekah dari hasil yang haram. Kemudian yang disedekahkan juga kalau itu berupa barang atau benda, ya, maka pastikan sedekahnya yang baik. Jadi barangnya masih layak pakai, masih baik. Kadang orang bersedekah itu karena sudah tidak butuh lagi, karena memang sudah tidak layak dipakai, baru disedekahkan. Ya, itu justru salah. Ya, karena Allah itu menerima yang masih baik. Kalau sudah lusuh, sudah meskipun masih dibutuhkan oleh orang lain, tapi ya kalau dia mampu untuk bersedekah yang lebih layak, tentu yang lebih layak, yang lebih diutamakan. Ya. Di Quran itu lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, disebutkan kalian tidak akan mencapai kebaikan albir, kebaikan yang istilahnya levelnya lebih dari sekedar kebaikan, kalau hatta tunfiqu mimma tuhibbun, hingga kalian mau berinfak, mau mensedekahkan dari apa yang kalian masih suka. Jadi mau sedekah barang atau benda, itu pastikan yang masih layak dipakai, yang kalian masih senang untuk memakainya. Ya, di ayat lain wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun wa lastum biakhidhi illa an tumidu fi. Ya, jangan sampai sengaja memilih yang terburuk. Ya, jangan sengaja memilih al-khabith. Bahkan kalian sendiri kalau menerima barang itu, menerimanya sambil antumidu fi, sambil merem matanya, karena nggak mau lihat, karena nggak layak gitu. Ya, jadi kalau mau sedekah, pilihlah sedekah barang yang masih layak, masih baik. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Ya. Jadi tidak hanya baik dari segi halal haramnya, tapi memang kualitas barang yang kita sedekahkan itu memang masih layak, masih kita sukai. Jadi kita juga masih senang seandainya menerima barang tersebut. Ya. Wa inna Allah ta'ala amral mu'min bima amra bihil mursalin. Jadi Allah memberikan perintah kepada orang-orang beriman itu sama dengan perintahnya kepada para rasul. Ya, artinya sama-sama disuruh makan dari hal-hal yang thayyib. Ya. Jadi tidak hanya sekedar makan itu, tidak hanya sekedar yang enak. Ya, thayyib itu adalah yang baik. Baik itu
tidak selalu enak, ya, dan enak tidak selalu baik. Ya, pastikan yang halal, yang thayyib, yang baik, dan ya tidak hanya mendahulukan yang enak, karena yang enak banyak yang diharamkan. Jadi, tidak setiap yang enak itu baik, begitupun tidak setiap yang baik itu enak. Maka pastikan yang baik itu tentunya yang jelas adalah yang halal. Nah, dan yang kedua yang bermanfaat untuk badan, itu yang baik, thayyib. Ya. Kadang ada makanan itu halal tapi nggak baik untuk badan. Ya. Misal sudah tahu punya kolesterol, asam urat, ya, lalu makan emping halal. Ya, tapi karena dia sudah mendapatkan keluhan kolesterolnya tinggi, asam uratnya tinggi, maka emping itu bisa jadi nggak manfaat, sudah nggak thayyib lagi. Ya, itu diantaranya sedikit perbedaan kalau kita mau lebih cermat lagi perbedaan antara halal dan yang thayyib. Dan perintahnya kita adalah makan yang dari yang thayyib, yang baik. Baik ini tentunya halal sekaligus bermanfaat bagi tubuh kita. Karena kalau makanan yang kita makan inilah thayyib, tentunya kita selain sehat badan kita juga energi yang muncul itu adalah energi yang membawa kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bawaannya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hawanya itu kalau barang yang kita makan, jadi makanan yang kita makan itu adalah makanan yang thayyib, maka hawanya itu kita tidak malas untuk ibadah. Ya. Makanya kalau kita setelah makan kok kenyang, kok jadi malas ibadah, ya perlu diperiksa kembali makanan kita. Apakah karena porsinya terlalu banyak sehingga jadi nggak thayyib, meskipun halal, itu bisa jadi. Ya. Falyanzuril insanu ila ta'amih, maka hendaknya ya kita lihat apa yang kita makan. Pastikan makanan yang kita makan adalah yang thayyib, karena innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Kemudian yang kita hasilkan itu adalah harus dipastikan dari jalan yang halal, ya, dari usaha yang halal. Dan para ulama mengatakan di banyak keterangan itu disebutkan inna afdhala ma akala minhul insan. Jadi hasil yang dimakan oleh seseorang itu paling afdal adalah kasbuhu minaz ziraati. Jadi hasil pertanian. Dia petani itu hasil pertanian itu adalah hasil yang paling afdal kata para ulama. Karena apa? Karena orang bertani itu ya murni tawakalnya itu lebih. Jadi persentase tawakalnya lebih daripada usaha-usaha yang lain. Ya. Karena bergantung pada musim. Bisa jadi mau panen tiba-tiba datang banjir, datang musibah. Jadi resikonya itu resiko yang lebih besar daripada usaha-usaha yang lain. Kemudian summa min sina'atin. Kemudian pekerjaan kedua yang afdal adalah sina'ah. Sina'ah adalah kerajinan. Ya, bisa itu mebel, bisa ya pokoknya yang melibatkan tenaga. Tukang termasuk. Jadi pokoknya suatu sina'ah itu semua yang melibatkan tenaga manusia. Keterampilan maksudnya, melibatkan keterampilan manusia. Jadi di posisi kedua, pekerjaan paling utama setelah bertani adalah sina'ah, yang lebih mengutamakan kreativitas, kerajinan. Jadi yang mengutamakan hasil kerajinan. Kemudian berikutnya tijarah. Jadi pekerjaan yang utama di posisi ketiga itu adalah tijarah, berdagang. Dan itu dilakukan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Ya, bahkan pintu rezeki itu ya 99% atau 90%, atau kalau bilang 9 dari 10 pintu rezeki itu ada di perdagangan. Itu adalah termasuk yang afdal untuk melakukan usaha. Dan tentunya usaha apapun itu adalah selagi halal, itu semuanya baik. Jadi hanya di sini melihat sisi afdaliyahnya, sisi keutamaannya dari sisi tingkat tawakalnya, ya. Karena tadi bertani itu kan mengandalkan
ya tawakal, aqrabu ila tawakkul kata para ulama. Lebih dekat pada ketawakalan karena memang sangat bergantung pada cuaca, pada musim, dan resikonya lebih besar tentunya. Kemudian para ulama mengatakan termasuk yang thayyib ini dalam hal makanan adalah sunnah untuk tidak tabassut. Tabassut itu selalu makan makanan yang enak, selalu makanan-makanan yang mewah gitu. Itu namanya tabassut. Meskipun itu halal. Jadi wa yusannu tarku tabassuti fil at'imatil mubahah. Jadi sunnah untuk tidak selalu makan makanan yang enak meskipun makanan itu halal. Ya, karena orang-orang ulama-ulama salaf dulu itu meskipun mereka kaya, meskipun mereka mampu, tapi tidak selalu menu makanannya itu adalah makanan-makanan yang mewah, makanan-makanan yang istilahnya menunjukkan kekayaannya. Jadi baru mereka makan enak, makan lengkap istilahnya kalau ada tamu. Ya, biasanya kalau ada tamu atau momen-momen tertentu seperti Lebaran atau seperti hari Asyura. Jadi momen-momen di mana di situ disunahkan untuk memang memanjakan keluarga untuk makanan. Jadi boleh makan enak, makan banyak, artinya makan banyak itu banyak menunya, menu-menu yang enak-enak, atau memanjakan lidah kita itu sesekali saja. Kalau setiap hari keliling mencari kuliner itu bukan bagian dari yang thayyib. Ya, selalu mencari makanan enak, tiap hari berburu makanan enak. Ya, itu bukan bagian dari yang thayyib, tidak yang disunahkan. Ya, sunnahnya itu sesekali, tentunya di momen-momen yang seperti Lebaran atau ada tamu, menyambut tamu, itu sebisa mungkin memang menyajikan makanan yang enak, yang istimewa. Nah, kemudian disebutkan satu makalah dari Sulaiman Ad-Darani. Beliau berkata, aklut thayyib yurisu ridha 'anillah. Jadi makan makanan yang thayyib itu mengundang ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Allah ridha dengan orang-orang yang senantiasa menjaga makanannya dan memastikan makanannya adalah makanan yang thayyib. Ya, jadi di antara yang diperintahkan pada kita semua sebagai hamba-hamba Allah yang beriman, sebagaimana juga diperintahkan kepada para kekasihnya, para utusannya, yaitu untuk menjaga makanan agar makanan kita makan yang thayyib. Ya, jadi menyamakan frekuensi karena Allah itu thayyib, maka semua yang berkaitan dengan hidup kita pastikan thayyib. Makan yang kita makan, minum yang kita minum, minuman yang kita minum, pakaian yang kita pakai, tempat tinggal, rumah yang kita tempatin, itu pastikan dihasilkan semuanya dari yang thayyib, yang halal dan yang bermanfaat tentunya. Yang thayyib kan tadi dua sisi, ada halal dan bermanfaat. Disebutkan dalam sebuah riwayat ada salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Beliau pernah bertanya kepada Rasulullah, pernah meminta kepada Rasulullah SAW, "Ud'ullah yaj'alani mustajabat da'wah." Ya Rasulullah, tolong dong doain saya biar saya termasuk orang yang yang diijabah dakwanya oleh Allah, ijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Gampang terkabul doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi gampang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqala lahu Nabi atib mat'amat. Jadi kata Rasulullah, enggak perlu didoain, cukup kamu atib mat'amat. Pastikan makananmu thayyib. Jadi perbaiki, jadi thayyibkan makananmu. Artinya atib mat'amat. Pastikan makananmu itu adalah makanan yang thayyib. Takun mustajabat da'wah, maka kamu nanti otomatis akan doa-doamu gampang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi zat di mana diriku kata Rasulullah berada di tangannya, innal 'abda la yaghdhiful luqmatal haram
sungguhnya seorang hamba yang makan satu suapan haram fi jawfi, dalam tubuhnya, dalam perutnya, ma yutaqabbalu minhu arba'ina yauman. Jadi Allah enggak menerima darinya 40 hari. Satu suapan makanan haram yang masuk ke dalam perutnya, Allah tidak menerima doanya 40 hari. Wa ayyuma 'abdin nabata lahmuhu min suhtin fannaru aula bih. Dan seorang hamba yang dagingnya tumbuh dari hasil yang haram, maka api neraka lebih berhak untuk memakannya, artinya untuk melahap dagingnya itu. Artinya ini ancaman serius dari Rasulullah SAW agar kita menjaga makanan kita itu adalah makanan yang thayyib. Jadi ini sebab doa tidak diterima itu salah satunya adalah karena makanan kita yang tidak dijaga, tidak thayyib. Kalau sudah makanan kita thayyib, ya sudah kita jaga makanan kita, semua yang kita berkaitan dengan kita sudah thayyib, ternyata doa kita kok nggak dijabah. Sebagaimana saya sampaikan tadi, bahwa doa itu ibadah. Ya, doa itu nggak hanya sekedar minta, tapi juga sebagai penghambaan. Jadi kalau diterima oleh Allah, artinya ada nilai pahala, ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, bisa jadi saldo rekening pahala kita nggak jadi diberikan yang kita minta, tapi ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beda halnya dengan kalau kita doa tanpa menghiraukan ya penghalang-penghalang diterimanya doa itu. Makan semau-maunya, ya, hasil rezekinya semau-maunya. Ya mungkin doanya diterima, tapi itu bentuk dari istidraj, dari hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana orang-orang kafir. Orang kafir berdoa pun mungkin diijabah, diberikan apa yang mereka minta. Ya, padahal mereka mungkin hasilnya dari riba, hasilnya dari jualan minuman keras. Ya. Tapi dikabul misalnya permintaannya, semua harapan-harapan cita-cita hidupnya dicapai. Itu bagian dari satu istidraj, yang kedua itu bagian dari bentuk karena Allah itu Maha Adil, ya Allah berikan apa yang mereka usahakan, tapi di dunia. Ya, sedangkan di akhirat haba'an mansura, sedangkan di akhirat mereka tidak akan dapat apa-apa. Bahkan bisa jadi tadi menjadi ya perantara siksaannya, menambah berat siksaannya. Ya, bahkan juga kita ketika kita doa kita begitu mudah diterima oleh Allah, maka juga kita perlu khawatir. Khawatirnya kenapa? Khawatirnya ya Allah sudah tidak mau lagi mendengar doa kita. Artinya sudah merasa bosan. Jadi seorang hamba yang begitu mudah diijabah doanya, diberikan permintaannya, itu bisa jadi karena Allah sudah nggak mau lagi dengar omongannya, dengar doanya. Jadi segera diberikan. Yaitu na'udzubillah summa na'udzubillah. Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Imannya meriwayatkan sebuah riwayat dari Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah SAW bersabda, Inna Jibril muwakkalun bihajatil ibad. Jadi malaikat Jibril itu diberi tugas oleh Allah untuk menangani hajat-hajat hambanya. Faida da'al mu'min qala Allah Ta'ala, kalau ada seorang mukmin berdoa, Allah bilang ke Jibril, ya Jibril, ihbis hajat abdi. Wahai Jibril, tahan hajatnya hambaku ini. Artinya jangan langsung dikasih. Fa inni uhibbuhu wa uhibbu sautahu, kata Allah, karena saya cinta pada hamba ini dan saya suka dengan suaranya. Jadi doa kita ketika kita tidak diberikan hajat kita, itu bisa jadi kita sedang dicinta oleh Allah dan suara kita juga sedang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza da'al kafiru, dan jika seorang kafir berdoa, wa fi riwayatin al-fajiru, dalam sebuah riwayat disebutkan orang jahat atau orang yang tidak baik, tidak memenuhi kriteria diterimanya doa tadi itu. Qala ya Jibril iqdi hajata abdi. Wahai Jibril, yang ini cepat kasih aja hajatnya. Fa inni ubghiduhu. Fa inni abghaduhu. Karena sungguhnya aku enggak suka dengan dia. Wa abghadu sautahu. Jadi dan juga saya enggak suka suaranya.
Ya, bisa jadi ketika seorang hamba itu begitu cepat dikabulkan hajatnya, diberikan hajatnya, ya, maka bisa jadi Allah sedang membencinya dan tidak mau mendengar suaranya. Maka kita jangan berputus asa, ya tetap kita harus sadar bahwa doa itu sekali lagi adalah al-ibadah, mukhul ibadah. Jadi doa itu adalah ibadah, sehingga ketika hajat yang kita pinta dalam doa itu tidak diberikan oleh Allah, ya selagi kita memenuhi syarat doa itu adalah sebuah ibadah dan diterima oleh Allah, insya Allah itu akan ada nilainya. Tentunya selain juga hajat itu diberikan, doa itu kan sebagai penolak bala juga. Jadi didaf'il bala. Ya, bisa jadi tetap pokoknya ada nilainya di sisi Allah, asalkan doa kita itu diterima oleh Allah. Dan yang diterima oleh Allah, kembali lagi ke tadi hadis, jadi di permulaan, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha baik dan hanya menerima yang baik-baik. Ya, demikian. Jadi semoga kita bisa senantiasa menjaga makanan kita, menjaga minuman kita, menjaga semua rezeki yang kita hasilkan, kita pastikan dari jalan yang halal, ya, dengan tujuan bahwa ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semuanya husnul khatimah, amin Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, silahkan monggo tulis di kolom komentar. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.